kalau seperti itu bisa nggak saya mengatakan bahwa kita itu bisa mencari Tuhan melalui kopi? Dengan tanda kutip. Bisa. Cek 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 testing 1 2 3 dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alibaba. Saat ini saya sebagai kepala sukunya Kasa, keluarga alumni sastra. Dan pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu yang paling istimewa. Adik tingkat saya ketika kuliah, Mas Habib. Halo. Pakai AK enggak? Dibaca. Muhammad Habib Enggak. Habib Rizky enggak. Habib Rizky. Habib Rizky ya. Habib Rizky. Tapi sudut pandang Jawa ya mungkin Habib Rizky-nya, bukan sudut pandang Arab. Oh, no. Iya. Karena bapak ibu saya orang Jawa asli. Berarti Habib Rizky, pecinta Rizky. Mas Habib alumni Dasar Arab. Ya, masuk angkatan 2012 Mas. 13. Oh 13. Iya. Saya kan masuk 2011 ya. Iya. Tuaan saya ya. Iya, udah kelihatan lah. Tapi mukanya kok lebih muda. Oh ya. 2012 dulu 13. 13 ya. Iya. 2013 itu ya sama teman-teman juga ya. Iya, sendiri. Itu Mas Habib itu saya kenalnya ini punya cerita istimewa ya. Jadi, cerita istimewa dengan Mas Habib ini saya itu dipertemukan beberapa event kampus ibaratnya gitu. Mungkin Mas Habib ini salah satu ketua HMJ ya ketika itu ya Mas. Iya, ketua HMJ. Itu sengaja atau nggak sengaja itu? Ya, kepilih. Itu itu biaya pemilihannya berapa? Saya nel-budel. Itu merasa sukses nggak memimpin HMJ ketika itu? Waduh, sudut pandangnya yang mana nih? Ya masuk Kalau sudut pandang proker mungkin merasa sukses sih. Merasa sukses ya. Tapi kalau untuk sudut pandang perkembangan teman-teman enggak sukses saya. Enggak sukses. Merasa terhina kan mungkin. Iya. Karena harus mendevelop teman-teman kan itu. Punya pengalaman istimewa nggak Mas? Jadi stakeholder apa ini? Jadi pemimpinnya kawan-kawan itu. Tantangan sih menurut Tantangan. saya. Iya, karena berarti jadi pemimpin banyak. Setelah menjadi pemimpin banyak tantangan, habis itu ya dapat banyak hikmah sebagai di organisasi. Salah satunya hikmahnya Kerasa banget ketika di dunia kerja. Oh no. Iya, nanti mungkin belakang banyak hikmah dari menjadi aktif di organisasi di kampus. Termasuk melatih leadership ya Mas ya. Sangat. Jadi merasa jadi leader sekarang. Enggak. MLM mana? Leadernya sendiri. Leadernya sendiri kan. Iya. Ketika kuliah dulu Mas, nostalgia dulu ya Mas ya. Ketika kuliah dulu jenengan itu ambil mainstream apa? Kan dulu mainstreamnya kan ada itu KTT, linguistik, sastra, sama apa satu penerjemahan itu kan. Saya ambilnya kajian Timur Tengah. Apa tenang. Enggak. Yang menurut saya paling gampang itu. Oh, yang paling gampang. Menurut saya. Menurut Mas Habib, mata kuliah kajian Timur Tengah yang paling istimewa itu apa? Gerakan keagamaan. Gerakan keagamaan. Dosennya siapa? Pak Suryo. Pak Suryo ya istimewa. Iya. Masa gerakan keagamaan Pak Suryo itu? Pak Suryo apa Pak Is ya? Mungkin Pak Farhan mungkin. Enggak. Saya ingat saya antara Pak Suryo sama Pak Is, tapi saya sudah lupa. Ya mungkin ini ingat-ingat. Mungkin Mas Habib salah satu alumni yang enggak terlalu istimewa jadi pelupa. Oh iya, KTT. Iya. Dulu justru judul skripsinya apa Mas? Masih ingat nggak? Tes itu. Saya ingat. Dulu itu tentang perubahan bahasa pada zaman di Turki pada zaman Mustafa Kemal Atatürk. Ada perubahan bahasa ya? Ya. Dari bahasa apa ke apa? Dari bahasa Arab ke Turki. Oh, bahasa Turki itu ada sendiri semenjak Mustafa Kemal. Semenjak Mustafa Kemal. Dan revolusi besar-besaran. Karena sangat ibaratnya itu westernisasi. Oh, westernisasi. Yang paling kena, menurut paling kayak berdampak gitu buat kulturnya di Turki sampai azan pun menggunakan bahasa Turki diganti sama Mustafa Kemal gitu kan. Tuh, nah itu kenapa saya tertarik dengan itu karena saya membayangkan kalau seumpama di Indonesia gitu kan. Adanya pakai bahasa Indonesia. Iya, itu kan kayak, wih
apa nih gitu kan. Bakal rame Mas. Ada logat Jawa rame. Makanya menarik nih semua dikaji ketika perubahan kulturnya itu sampai mana gitu kan. Jeru. Terus Efeknya jeru. Jadi itu sebagai sebuah pengetahuan Mas Habib yang ketika itu dalam proses pembelajaran S1 dengan kajian Timur Tengah ya Mas ya? Iya, saya mengambil itu. Itu dibimbing siapa Mas? Dulu pembimbing saya Pak Suryo. Wah itu pembimbing favorit mungkin itu. Iya, karena sangat slow asalnya. Iya, tapi sangat mendirect dan selalu apa ya? Memberitahu saya tentang arah-arahnya mau kemana gitu. Dan selalu membatasi arah penelitiannya tuh jangan sampai melebar gitu. Seingat saya seperti itu. Bagus sekali ya Pak Suryo. Termasuk favorit juga ya Pak. Iya. Tapi bisik-bisik Mas. Dulu pas sidang itu yang paling menggembleng Mas Habib siapa? Dosennya. Pak Farhan sih. Pak Farhan ya. Farhan. Wah iyalah ya sebagai pakar Timur Tengah kan ya beliau juga harus. Mungkin teman-teman yang lain juga tahu ya. Kayak Pak Farhan mesti tanya dengan pertanyaan yang sedikit aneh. Oh gitu ya. Tapi menarik ya. Tantangan juga pertanyaannya Pak Farhan. Tetap. Jadi kayak obrolan sebelum sidang itu kan kayak udah ada bocoran dari teman-teman tuh gitu kan. Diantisipasi Pak Diantisipasi biasanya yang paling menusuk itu Pak Farhan gitu kan ya. Pak Farhan mohon maaf ya kawan saya. Pak Farhan. Kalau mau mendengarkan ya. Mungkin ya Pak Farhan ngejos sebagai kaprodi periode pertama kan ya Iya. sudah membawa kita Iya. menuju sekarang kan. Oh gitu. Jadi Pak Farhan itu punya histori sendiri nggak dengan Pak Farhan itu maksudnya? Sebagai kajur ataupun sebagai Selama kuliah dan beruntungnya pas mengurus HMJ itu banyak sekali interaksinya dengan Pak Farhan. kedekatan mahasiswa dapat ya? Lumayan dapat. Dapat Ya, sedikit mungkin teman-teman istilahnya tuh agak butuh treatment lebih untuk ngobrol dengan Pak Farhan. Apalagi mungkin ketika pengantar filsafat mata kuliahnya. Seingat saya emang ya aku tuh nggak tahu tuh yang diobrolin Pak Farhan kuliah pengantar filsafat gitu. Jadi arek ngomong kue ramu deblas gitu. Simpelnya gitu. Simpelnya gitu. Mungkin karena filsafatnya jadi pemahamannya itu agak lama, delay ya. Oh gitu ya. Delay, ya. Kalau filsafat gitu. Filsafat. Mungkin baru paham sekarang mungkin apa yang biasa kalau orang itu. Tapi punya kenangan istimewa ya dengan Pak Farhan ya. Istimewa mungkin nggak istimewa juga, tapi punya banyak kenangan yang lumayan banyak dan setiap dosen punya kenangan sendiri-sendiri menurut saya. Dan itu bagus buat dunia kerja saat ini ya. Sangat kenangan-kenangannya. Memangnya akhir-akhir ini kegiatan Mas Habibnya apa ini? Semenjak lulus itu? Kalau dibilang formal ya kerja. Oh kerja? Iya kerja sebagai mungkin karyawan swasta. Jadi biar keren nih ya di KTP itu pekerjaan karyawan swasta. Gitu. Iya, mungkin gitu. Tapi kalau bahasa kasarnya Buruh. Buruh apa? Maksudnya kuli bangunan atau buruh Sinangga. Seperti itu. Ada Mas Habib. Mungkin nanti dikata aja ini. Ya gitu. Mungkin saya bekerja fokus di pekerjaan mungkin gitu. Di sebuah disebutnya aja Mas, nggak apa-apa nggak apa-apa ya, di sebuah mungkin yang lagi ngetren saat ini di sebuah coffee shop gitu. Tapi secara formal mungkin sudah menjadi CV Sekutu Company gitu. Di Solo ya Mas? Di Solo. Besarnya di Solo juga. Dan di Solo juga. Di luar Solo ada? Di luar Solo masih di Karesidenan, Sukoharjo, Solo Baru. Solo Baru. Dan di Boyolali. Jadi memang udah big brand juga di Solo ya, Sekutu Coffee. Apa Sekutu? Bisa dibilang seperti itu. Di kancah perkopian Kota Solo. Sudah berapa tahun di sana Mas? Saya 3 tahun. 3 tahun ya lama. Berarti menikmati betul pekerjaannya. Sangat menikmati. Memangnya sih apa sih yang membuat Anda menikmati pekerjaan Anda sebagai seorang buruh kopi? Buruh kopi ya? Buruh kopi ya. Bilangnya apa? Ya mungkin apa ya? Atau gini, Mas Habib ini termasuk roaster, barista atau apa petani kopi malahan gitu. Mungkin kalau sekarang roaster. Roaster ya. Roaster itu yang menggoreng kopi gitu. Goreng kopi. Istilahnya. Tapi dulu berawal dari barista juga, nyeduh kopi juga. Di Sekutu itu juga. Di Sekutu juga. Dan mungkin
dalam tanda kutip karir profesional tuh berawal dari sekutu kopi saya. Keren juga. Jadi sejak sekutu itu merintis itu Mas Habib sudah masuk. Ya, sekutu kopi seminggu buka saya masuk ke situ. Begitu. Ya. Jadi ownernya sekutu ini ada Mas Habib ini yang sangat loyal dengan jenengan. Jadi mohon dengan sangat ini, Mohon dengan sangat. pangkatnya tolong dinaikkan. Kalau pangkatnya nggak perlu Gaji aja. Itu basic banget. Penghasilannya. Iya, penghasilannya. Jadi kalau bisa dikatakan pekerjaan Mas Habib ini sudah menjadi passionnya Mas Habib ya? Mungkin cerita agak ke belakang boleh. Boleh. Iya. Ya, Supaya ya apa. Jadi mungkin setelah di sekutu ini saya memutuskan untuk menjalani di kopi gitu. Karena ibaratnya dulu zaman SMA, kuliah gitu saya masih mencari-cari passion saya itu apa gitu. Belum tahu ya. Belum tahu. Selama kuliah tuh mencoba banyak hal. Gitu. Setelah wisuda terus melamar sana sini. Ya maksud saya pengalaman juga harus menggunakan kemeja putih, celana bahan hitam dan membawa surat lamaran itu kayak lagunya Iwan Fals gitu. Menurut saya itu pengalaman sih. Jadi kayak harus merasakan getirnya melamar pekerjaan dan menunggu interview gitu-gitu. Menurut saya itu pengalaman. Oh, ijazahnya kepake berarti. Kepake buat melamar di sekutu. Termasuk berperan juga ya jurusan sastra Arab dalam membangun karir Mas Habib. Termasuk dengan ijazahnya salah satunya. Sana ya. Ijazahnya. Berarti saya kalau bisa dikatakan Mas Habib ini sudah jatuh cinta betul dengan kopi. Saya memutuskan ke situ. Gitu. Mungkin memutuskan untuk dalam berkarir di kopi mungkin. Seperti itu. Sudah mencintai dengan tulus dengan kopinya itu. Bisa dibilang begitu. Ya. Tapi pertanyaan saya sebagai orang awam dalam penikmat kopi. Iya. Emang nikmatnya kopi itu di mana, Mas? Harus sering ngopi dulu. Harus sering ngopi ya? Harus sering ngopi. Nah, saya seringnya ngopi itu sasetan ya, Mas. Itu yang itu 500-an itu ya, saset itu. Itu bisa dikatakan sebagai penikmat kopi nggak, Mas? Bisa dibilang penikmat kopi, tapi emang menurut saya harus mencoba kopi-kopi yang benar-benar asli, full kopi gitu. Mungkin apa ya, kalau saya mungkin nanti bisa dikoreksi di sebuah kopi saset itu ada ingredientnya dan itu yang kopi, komposisi kopinya itu cuma 2%. Waduh, yang lainnya berarti yang lain ada campuran-campurannya gitu. Jadi rekomendasi saya untuk mencoba kopi-kopi yang benar-benar. Jadi yang saya rasakan itu bukan kopi sebenarnya, Mas. Ekstrak. Oh, mungkin saya kira kenangan masa lalu loh. Ekstrak kopi. Oh ya. Iya. Ya sebetulnya ya saya juga pernah mencoba sih kopi-kopi yang ala-ala itu anak-anak kekinian kan. Iya. Yang itu ada Tubruk, V60, Vietnam Drip dan Iya. betul kan Mas ya? Betul. Oh, saya tahu. Anak masa kini gitu. Oh, dari segi kopinya itu sebetulnya itu kan yang saya katakan tadi kan cara seduhnya sebenarnya Mas. Iya, cara alat untuk menyeduh kopinya. Tapi untuk mendapatkan rasa kopi yang istimewa dan bagus itu cara seduhnya yang paling bagus itu apa, Mas? Sebenarnya nggak ada yang cari bagus. Untuk ditubruk pun sebenarnya udah di kopi istilahnya ketika kita ingin mencicipi kopi secara natural tanpa di custom apapun ya udah ditubruk gitu. Berarti minum kopi dengan menelanjangi kopi itu ya udah ditubruk itu aja. Gitu. Itu sudah rasa yang aslinya dari Nggak kopi. dimodifikasi dengan menggunakan alat V60 atau Vietnam Drip gitu. Tapi menurut informan yang saya terima Mas, atau kerajin deh, yang saya terima, itu katanya flavornya kopi itu keluar ketika suhunya tertentu dan melalui metode seduh yang bagaimana itu memang betul ya Mas? Iya, jadi di industri kopi itu kan istilahnya tuh industri specialty coffee gitu. Itu dalam setiap langkah proses kopi ada variabel-variabel yang harus diperhatikan. Gitu-gitu. Anggap aja kita lagi nyeduh kopi ini gitu. Kita menggunakan variabel gramasi kopi berapa gram. Jadi kenapa anggap aja 15 gram gitu seumpama. Kenapa 15 gram? Terus kita menggunakan air panas suhunya 94 derajat. Kenapa 94? Itu kita bisa variabel itu bisa harus ditentukan dan ada alasannya.
Gitu. Sing tak pikir sih misalnya ngombe kopi ruwet men. Ya itu Tapi ketika semuanya itu memenuhi, memang rasa kopinya itu lebih maksimal. lebih maksimal ya. Lebih maksimal. Karena kita yang bergelut di industri itu kan gimana caranya menambah value dari kopi itu. Seperti itu. Dan kenapa saya memutuskan berkarir di situ mungkin ya, karena emang ada banyak ilmu yang harus saya pelajari lagi ketika belajar, ketika fokus di kopi. Interkoneksinya itu ya. Iya. Wah, ya itu luar biasa. Tapi Mas, bisik-bisik aja Mas. Kenapa tuh? Ada hubungannya nggak Mas dengan passionnya Mas sebagai kopi itu dengan jurusan sastra Arab itu yang dengan S1 nya itu? Korelasi dari segi ilmu loh ya, bukan jasa loh ya. Segi ilmu ya di pelajaran sastra Arabnya atau yang lainnya? Ya yang lain selama Mas Habib kuliah itu. Mungkin dalam konteks mata pelajaran sama sekali tidak dipakai nih dalam selama berkarir saya di kopi. Tapi dalam kuliah di Arab memberi banyak saya pengetahuan tentang kerangka berpikir, struktur berpikir yang runtut itu bagaimana, gitu. Jadi kayak anggap aja bisa dibilang saya sering karena di posisi saya sebagai roaster juga sebagai bagian research and development. Jadi saya sering ngicipi kopi harus dengan variabel yang sesuai dan itu kayak penelitian gitu Mas. Penelitian ya. Jadi ketika mau meneliti ini variabelnya harus sesuai dan nggak boleh ada yang berubah banyak gitu. Dan itu kan saya dapat di mata kuliah dengan metode penelitian itu tadi. Dengan pembuatan skripsi itu kan banyak memberi saya kerangka berpikir tentang sumber yang jelas gitu-gitu tuh di kopi di pekerjaan saya juga harus seperti itu. Kalau bisa disederhanakan, memang fungsional belajar itu memang itu memetakan pembelajaran dan lain sebagainya mungkin ya. Ya, jadi jangan merasa sedih lah ketika jadi lulusan sastra Arab Mas. Oh ginilah, saya ingin berusaha menghubungkan Mas Habib ini dengan sastra Arab. Begini Mas, Mas Habib tahu nggak sejarah kultur kopi? Ada sedikit cerita. Oh ya, cerita dulu. Tapi sejujurnya saya masih perlu banyak referensi lagi tentang cerita ini. Jadi kayak sebelumnya buah kopi ini pertama kali ditemukan di Ethiopia gitu. Dan sekarang emang Ethiopia itu produsen kopi paling enak di dunia gitu. Gitu ya. Secara varietas. Dan varietas kopi terbaik di Ethiopia sekarang. Nah, balik ke dulu itu pertama ada seorang pengembala kambing itu, pengembala kambingnya. Saat itu kambing itu makan buah kopi. Belum ada istilah kopi. Oh iya, buahnya itu. Makan buah itu gitu. Makan buah itu. Tapi terus, bukan buah kuldi ya maksudnya. kelamaan gitu. Kelamaan buah ya, makan buah terus. Ya, makan buah. Setelah makan buah itu kambingnya itu jadi kayak istilahnya itu giras gitu ya. Strong ya. Gitu. Jadi kayak giras. Jadi giras gitu lah. Ini si pengembala bingung nih, kenapa kambingnya jadi seperti ini gitu kan. Terus karena penasaran pengembalanya, akhirnya pengembala makan buah itu juga. Dimakan mentah-mentah gitu. Dimakan mentah-mentah. Terus jadi kuat juga si pengembala. Giras juga gitu. Jadi ada efek yang berdampak pada dirinya gitu kan. Akhirnya setelah itu orang pengembala ini tahu bahwa buah ini punya khasiat gitu kan. Punya khasiat, dijual, ketemu sama pedagang dari Yaman. Akhirnya orang Yaman ke Ethiopia untuk membeli mulai perdagangan buah itu. Buah itu terus dibawa ke Yaman. Nah, saat di Yaman itu proses pertama kali kopi mulai diproses dengan dijemur, digoreng itu pertama kali diolah, istilahnya itu diolah di Yaman itu tadi. Dan secara kultur kopi saat di Yaman itu hanya bisa dinikmati oleh para raja, bangsawan gitu. Dan setelah diminum sama rajanya itu jadi kuat gitu kan. Nah mungkin kalau secara bahasa dulu emang pertama kali saya kohwah gitu loh Mas. Kohwah ya. Dari bahasa Arab itu ya. Kuat itu artinya ya. Oh iya. Terus akhirnya setelah dari Yaman perdagangannya bahwa itu pada zaman Turki Utsmani juga dibawa ke Turki, baru dibawa ke Eropa. Perjalanan kopi itu dari situ gitu. Dari Yaman ya, Ethiopia, Yaman ke Eropa. Iya.
istilahnya dari kohwah itu pertama kali. Jadi kalau bisa disederhanakan bahwa kopi itu sebenarnya salah satu doping juga ya Mas? Bisa dibilang seperti itu. Jadi bisa mengupgrade tenaga ya. Saya pun juga setiap hari doping kopi. Merasakan seperti itu. Merasakan efeknya. Jadi setelah minum kopi merasa giras ya Mas Habib? Giras. Giras bekerja maksudnya. Jadi kalau begitu berarti sebetulnya cara meminum ataupun waktu yang efisien untuk minum kopi itu pagi ketika bekerja harusnya Mas? Menurut saya idealnya seperti itu. Karena setelah minum kopi kan efeknya jantung kita berdebar lebih kencang dan menjadi lebih fokus gitu kan. Jadi kayak cocok banget buat kita yang mau belajar atau mau bekerja di pagi hari menuju siang gitu sih. Tapi mahasiswa sukanya kerjanya malam hari ya Mas? Oh gitu. Jadi minum kopi dulu, Ya kelewatan, tapi nggak jadi ngerjain skripsi, malah lali skripsi nih. Oh jadi memang bagusnya kultur kopi, minum kopi itu pagi menemani Iya. bekerja, Menemani detak bekerja. jantungnya itu berdetak lebih kencang, Aliran darah lebih cepat. Oh, Jadi efeknya kita bisa lebih fokus lebih giras. gitu. Jadi Sebenarnya seperti itu. manfaat kopi itu betul-betul ya Mas. Jadi memang kohwah dari segi bahasa kopi bahasa Arab menjadi sebuah kekuatan itu memang real ya Mas. Iya, kan emang efeknya kan sama-sama kuat sebenarnya minum kopi, tapi kan karena emang di kultur di Indonesia untuk begadang kan ya sama logikanya kan. Nanti kita jadi kuat ngobrol nih sampai malam gitu. Jadi kalau kita minum pagi kan kita jadi kuat bekerja, jadi lebih fokus itu sih. Masih ingin meluruskan hal seperti itu. Jadi untuk mahasiswa ya, ingat ya, kalau mau kuliah itu minum kopi dulu biar nggak tidur gitu ya, diajar sama Pak Farhan. Mbak Jum. Bojum. Tapi lali masuk kelas. Pengalaman saya. Pengalaman sendiri Mas. Aduh, Bojum itu racun ya. Tapi kita doakan lah, Bojum kan sudah nggak ada. Iya. Ini kenangan tersendiri ya Mas ya. Dengan Mbak Jum. Dengan Bojum. Wah, Organisasi. jadi bisa dikatakan marketnya kopi itu bisa menimbulkan manfaat yang sedemikian rupa itu. Iya. Jadi kalau sekarang kopi menjadi tren market itu juga tidak bisa dipungkiri karena memang manfaatnya juga bagus tadi ya Mas ya. Iya, mungkin kalau di sekutu saya sudah banyak melihat kayak konsumen yang dia emang butuh kopi gitu Mas. Oh, bedanya apa? Butuh sama apa? Menikmati, sekedar menikmati gitu. Iya, jadi kayak banyak nih customer parkir di depan, habis itu beli take away, sudah dia mau berangkat kerja, mampir sekutu dulu, beli kopi buat sambung kerja. Gitu. Itu udah banyak kayak gitu di sekutu. Dan itu kultur yang benar, yang dianjurkan sih. Menurut saya Menurut- seperti itu. Menurut Mas Jadi, Habib ya. kopi sudah sebagai kebutuhan, bukan sebagai passion. Dalam tanda kurung passion adalah nongkrong lama. Nongkrong lama gitu. Sekitar nongkrong lama ya. Iya, itu nanti secara sudut pandang kopi shop, ini ngapain nih lama-lama Oh, iya. beli satu gelas. Jadi bisa dikatakan Mas Habib ini memberikan masukan untuk kopi shop untuk buka pagi. Iya, seperti itu. Jangan buka malam ya. Karena Buka ada pagi, marketnya juga. take away ya Mas ya. Itu untuk Ada menemani marketnya. kerja. Nanti tagline-nya kopi itu menemani kerja Anda, bukan Iya. menemani nongkrong Anda. Itu bisa bagus juga ya Mas. Apalagi sekarang kan udah boom kan. Oh, Mungkin iya. butuh kopi bisa Butuh dengan kopi. take away-nan. Saya juga betulnya merasakan betul jadi manfaat kopi itu ketika kerja di pagi hari itu memang lebih on fire katanya. Iya. Jadi nggak salah juga ya kopi. Jadi kopi nggak haram ya. Yang ngomong harap Jadi kohwah. Oh. Jadi mungkin sekedar menambah cerita ya, ini pernah beberapa kali informan saya mengatakan bahwa budaya ngopi itu juga dari kaum sofistik. Jadi ketika ingin mendekatkan diri pada yang puasa, Iya. itu kan ketika malam hari berdiri qiyamul lail katakanlah, itu kok sering ngantuk gitu kan. Jadi dia itu menyeduh kopi dulu biar kuat menghadap ataupun memohon kepada sang penciptanya itu. Keren juga ya Mas ya. Iya. Atau gitu kalau seperti itu bisa nggak saya mengatakan bahwa kita itu bisa mencari Tuhan melalui kopi dengan tanda kutip? Bisa. Saya Bisa. memutuskan di kopi ya salah satunya itu. Gitu. Gimana Mas? Iya. Dari saya ya berarti saya kan followernya Cak Nun gitu kan. Oh iya, Cak Nun sering ngomong Maya ya Mas. Maya. Cak Nun sering ngomong barang siapa mengenal Tuhannya, barang siapa mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Man Gitu. arafa nafsa. Ya itu mungkin Man Mas arafa Ali rabbahu. bisa Oh, iya. dengan bahasa Arab
Itu ora iso ada. aja ngono kasar. Terus Ya itu maksudnya saya kan proses selama pencarian kita di dunia ini ada ayat selanjutnya apa sih Mas? wah jangan tanya ya. Ya nggak salah itu selama pencarianmu di dunia jangan lupakan nasibmu di dunia kalau nggak salah gitu. Selama pencarianmu itu jangan lupakan nasibmu di dunia gitu. Mungkin nanti di bawah ya nanti ketika dia. Iya. Saya katanya. Jadi kayak saya tuh mencari diri saya sendiri untuk bisa menemukan Tuhan melalui media kopi gitu. Oh gitu. Ya, karena sampai saat ini pun saya juga masih dalam tanda kutip belajar ya, walaupun tidak dalam belajar formal S2 atau gimana, tapi dengan saya memutuskan untuk menekuni di kopi ini, saya mau nggak mau belajar fisika, belajar kimia lagi gitu. Untuk mengetahui sampai detail kopinya itu. detail kopi itu gimana gitu kan. Jadi dari penyeduhan kopi itu melibatkan beberapa disiplin ilmu yang lain juga. Iya, mungkin contohnya fisika gitu. Jadi mau nggak mau saya belajar tentang agitasi gitu. Gejolak di air itu seperti apa, dan itu berpengaruh pada seduhan kopi gitu. Dan pantulan cahaya untuk mengukur apa ya, struktur air di kopi gitu. Istilahnya gampangnya gitu. Saya pengen mencontohkan bahwa asik, maksudnya ketika kita fokus terhadap sesuatu, mau nggak mau kita bakal menggunakan banyak disiplin ilmu yang lain gitu. Sebenarnya dalam menyeduh kopi nih gitu. Ini ada satu kopi nih, contoh satu kopi gayo gitu Mas. Terus saya penelitian kayak istilahnya itu ngulik gitu kan. Saya bahkan bagian R&D. Saya ngulik kopi, ya ada 3 cup kopi. Saya seduh pertama pakai aqua. Pakai air aqua. Pakai air aqua. Yang kedua pakai Cleo. Oh gitu. Ketiga pakai amidis. Nah, itu kan kita ngomongin pH, keasaman air. Nah, itu mau nggak mau saya belajar tentang itu air. Belajar tentang airnya dulu. Belajar tentang airnya. Sebelum bercampur dengan kopi. Bercampur dengan kopi. Wangel bener. Ya, itu maksudnya apa ya? Pengen nge-share ke teman-teman gitu loh bahwa mungkin Mas Habib bisa menemukan filosofi hidupnya itu melalui kopinya ya, itu. pencarian saya dengan pencarian saya Tuhan itu dari hal seperti itu gitu loh Mas. Saya itu ibaratnya di barista sebagai penyeduh kopi gitu. Saya belajar itu ketika menggunakan air aqua yang tingkat keasamannya tinggi, ketika ketemu dengan air rasanya bakal seperti ini gitu. Ketika pakai Cleo dengan tingkat keasaman 7 sampai 10, ketika ketemu kopi rasanya bakal seperti ini gitu. Kan seperti itu. Asik banget. Asik saya meneliti seperti itu gitu. Asik juga ya Mas. Dan mau nggak mau ya belajar lagi gitu. Belajar lagi. Jadi dari belajar dari hakikat airnya saja, Ya. sama-sama namanya air tapi berbeda. Ya. Sama-sama namanya manusia tapi berbeda karakternya. Ya. Dulu maksudnya gitu ya Mas. Wah keren banget itu. Sampai pernah itu nyobain aqua. Kan ada produksinya tuh, produksi Gunung Kelut Kediri, produksi Klaten, sama produksi Gunung Salak Jawa Barat. Itu yang paling enak buat nyeduh kopi, produksi Gunung Salak. Oh Gunung Salak. Iya. Wah, kenapa itu? Karena tingkat pH-nya yang paling cocok buat nyeduh kopi, tapi di ranah aqua aja. Variabelnya tuh variabel aqua. Dari sekedar nama brandnya aqua Ya. aja, itu berbeda karakter juga. Beda karakter sumber pengambilan air. Sama-sama lulusan sastra Arab saja. Keluarannya juga beda gitu ya. Keluarannya juga Maksudnya beda. gitu. Bisa dibilang seperti Keren itu. banget. Iya. Ya itu kayak ketika kita fokus tuh pengen saya jadi mau belajar ke yang lain. Dan kalau bisa di variabelnya yang berbeda itu kenikmatan kopinya juga berbeda juga. Atau memang mungkin kenikmatan itu mungkin ke personal ya, tapi Personal. secara apa ya, mungkin dalam ke sudut pandang ilmiah mungkin ya ilmiah. bisa dibilang ada perbedaan ini gitu loh dalam penggunaan air untuk nyeduh kopi gitu. Lah the best waternya itu apa Mas? Sementara ini Cleo. Oh, Cleo ya. Cleo. Banyak coffee shop di Solo yang menggunakan Cleo. Itu Cleo dari gunung mana? Saya belum beli kalau Cleo. Cleo ya belum ya. Belum beli. Sementara Cleo Mas. Itu karena kadar pH-nya rahasia nanti ya. Iya, itu. Atau bicara ini lama banget. Ini kadar pH-nya itu yang paling pas buat nyeduh kopi itu Iya, Cleo. Cleo. Sementara ini.
Dan ketika penggunaan di mesin itu mesinnya nggak bergerak. Oh gitu. Ya, itu balik lagi kita ngomong ke, jadi bisa ke ranah kimia, ke ranah teknologi mesin ini gitu. Dari belajar. Oh berarti jadi air keran itu nggak direkomendasikan loh. Sangat tidak direkomendasikan karena bakal bergerak pasti Lah, kopinya. nanti para orang-orang kampung menangis mas seperti saya mas. Ya kita Ya, biasanya minum itu dari rebusan air sumur. Yang itu biasanya di tekonya itu menimbulkan itu Ya. putih-putih. Merah itu. Waduh saya menangis itu mas. Pantesan saja butuh experience, butuh penelitian yang sangat begitu rumit. Iya. Itu yang menyebabkan Mas Habib jatuh cinta dengan kopi. Bisa dibilang seperti itu. Saking rumitnya itu. Saking rumitnya. Sama dengan halnya perempuan ya Mas. Saking Iya. rumitnya itu. Makanya kita pantas mencintainya ya Mas. Nah, coba tadi itu ngono. Tapi memang kalau bicara kopi memang sangat panjang sekali Mas. Tapi yang jelas Mas Habib ini menemukan filosofi hidupnya salah satunya dengan perantara kopi ini ya Mas. Dengan media kopi. Dengan media kopi bisa dikatakan membaca ayat kauniyahnya Allah Mungkin dengan lewat kopi. Iya, karena kopi ditanam di Lawu dengan di Merapi itu juga bakal beda nanti rasanya. Itu kan maksudnya ada faktor Tuhan atau faktor alam itu sangat besar. So, Faktor manusianya itu sedikit sebenarnya. Seberapa persen kalau bisa dimarginkan itu? Faktor Mungkin manusianya. di ranah seduh gitu, di barista itu cuma berperan 15% terhadap rasa kopi. 15% Mas. 15% aja. Terus di ranah roasting 30%. Yang 50% ini ranah pertanian dan ranah alam. Dan kita kan nggak bisa berperan banyak di alam. Banyak. Kita nggak bisa maksain pohon kopi untuk tumbuh enak ya Mas. Iya, itu kan atas kehendak dan rahmatnya, iso. Jadi enak gitu kan. Jadi enak. Jadi ibaratnya menikmati kopi itu sama menikmati hidupnya. Pahit getirnya itu kita harus nikmati juga gitu. Saya filosofis sekali ya. Aduh, nah gitu rumit sekali. Jadi di masa ibaratnya kerja dan menemukan jati diri ini juga Mas Habib itu juga menemukan filosofi hidup yang sangat banyak. Iya. Salah satunya yang mempengaruhi Mas Habib itu melalui kopi. Iya. Kalau dalam ranah manusia, Mas Habib juga punya influencer nggak dalam memahami kehidupan, baik kehidupan kerja, belajar dan sebagainya. Kalau tokoh, saya sangat berpegang dan ibaratnya sangat beruntung mengenal Mbah Nun gitu. Oh, sebagai Maya ya. Ya, sejak kuliah semester akhir itu mungkin Mas Ali juga tahu di Jogja ada Mocopat Syafaat Iya. gitu. Saya setiap tanggal 17 Pasti insya Allah kesana gitu. Merelakan Dia diri. emang sangat beruntung lah bisa bertemu dengan Mbah Nun. Jadi Mbah Nun ini salah satu ya memang beliau memang luar biasa juga kan. Iya. Tentang filosofi hidup dan sebagainya. Iya. Kita akui ya. Dan apalagi perannya dalam kenegaraan ini yes, gitulah. Panjang kali ya, Panjang. Mbah Nun. Makanya yang saya kagumi dari Mbah Nun juga misalnya gitu ketika menyebut ma'iyah gitu kan itu kan bahasa Arab ya Mas. Iya. Apa itu Mas? Kebersamaan apa ya? Ma'i kan bersama ya. Iya. Ya, jadi ma'iyah itu kebersamaan ya bahasa Arabnya. Ketemu kan jadi bahasa Arabnya. Jadi filosofinya sastranya ketemu. Jadi kalau bisa saya katakan ini Mas Habib ini pacarannya itu dengan sastra Arab ya. Tapi nikahnya dengan kopi. Iya. Kasihan sastra Arab di ghosting. Tapi setidaknya juga sastra Arab juga memberikan impact besar dalam kehidupan Mas Habib juga ya. Sangat memberi dasar saya untuk menuju ke ke perkembangan hidup selanjutnya gitu. Itu di dasarnya juga di sastra Arab. Jadi kalau Mas Habib bisa memberi saran itu memang lulusan sastra Arab itu nggak harus linear juga kerjaannya gitu ya Mas. Seperti itu mungkin, tapi nanti mungkin bisa ke teknis jurusan mungkin kalau Mas seperti itu ya. Oh gitu. Enggak. Oh iya. Oh, bisa juga. Bisa juga ya. Aku mau share dikit boleh? Boleh. Jadi mungkin dulu setelah aku lulus itu
mungkin kegelisahannya sama, maksudnya mau kemana, orang tua nyuruhnya apa gitu kan. Jadi setelah lulus itu bapak saya sangat aktif memberikan saya info-info lowongan pekerjaan gitu, dan banyak memberi saya info tentang guru gitu. Dan sebenarnya orang tua saya pengennya saya jadi guru gitu. Jadi guru bahasa Arab ya. mungkin gitu guru bahasa Arab ya. Tapi dulu emang saya mungkin istilah anak rebel gitu ya. Jadi nggak mau saya pengen di ranah ini aja gitu mas. Terus sekarang alhamdulillahnya itu saya juga sering ngisi kelas gitu mas. Kelas kopi. Kelas kopi. Keren banget mas ini. Jadi kayak yang dulu Jadi cita-citanya Mas Habib, cita-citanya bapaknya Mas Habib jadi guru itu kesampaian. Jadi guru saya kopi. bisa membalas itu gitu. Nggak harus jadi beratnya dalam tanda kutip membalas gitu. Guru formal. Menjawab itu ya. Saya sih merasanya mungkin seperti itu ya. Enggak mas, saya tanya, kalau jenengan merasa jadi gurunya sebagai guru barista ya katakan, expert ya. Memangnya Mas Habib itu punya prestasi apa di kopi? Pernah ikut lomba ya Mas ya? Pernah ikut lomba nyeduh kopi juga, tapi belum juara 1. Belum. Juara 2. Juara 2. Pesertanya 2. Setelahnya 38. 38 dan itu sudah seleksi sebelumnya pastinya. Iya. Di Jogja dulu. Wah, itu juga keren juga itu. Iya. Oh, balik lagi dulu deskripsi saya itu kayak ada moto ya deskripsi. Moto itu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Gitu. Ada itunya. Gitu. Terus intinya saya sangat memegang teguh itu dan di Maknya pun juga sangat menekankan itu gitu kan. Dan kayak ketika saya bisa ngajar gitu tuh rasanya seneng gitu mas. Memberi manfaat pada orang lain. Iya, dan mungkin menurut saya istilah guru itu nggak harus yang ngajar di sekolah atau di mana gitu ya. Ketika saya merasa pengertian guru sekarang menjadi lebih luas, ya saya ngajar buat ada kelas gitu-gitu tuh saya ya jadi merasa jadi guru. Karena Mas Habib berpengalaman dengan kopi. Mungkin kata-kata mutiara yang paling terkenal itu experience is the best teacher. Wah, hati nanti. Itu sih. Jadi apa ya? Baiklah gitu ketika kita fokus dan tajam terhadap yang kita sukai atau kita fokuskan ya bisa bermanfaat juga ke orang lain gitu. Super sekali Mas Habib ini bisa memberikan manfaat beberapa orang saja ini. Jadi didikan Mas Habib ini bisa dikatakan sudah memiliki kopi shop sendiri mungkin. Ada. Belum lama. Kemarin dia buka kopi shop. Sebelum buka kopi shop kan dia belajar dulu gitu. Banyak. Iya, jadi kopi shop itu bukan sekedar jualan ataupun apa ya. Bukan sekedar bisnis sebenarnya. Tapi kopi shop itu sebenarnya juga tentang filosofi kehidupan tentang kopi itu juga harus merunut dulu, bukan asal buka gitu. Iya, ada ilmunya juga kan dari segi kopinya, mungkin manajemennya juga harus jatuh cinta dulu dengan kopi. Bisa jadi seperti itu. Keren sekali nih Mas Habib ini. Mungkin pertanyaan terakhir Mas tentang mungkin influencer dalam kehidupan Mas. Ini pertanyaan yang saya tanyakan setiap orang biasanya. Apa tuh? Gak deg-degan enggak sih. Basic banget. Apa ini? YouTube channel yang biasanya dilihat Mas Habib itu apa sih? Caknun.com ya pasti ya. Enggak cuma YouTube sih, kayak di webnya kan juga banyak banget tulisannya. Baru hampir setiap hari keluar tulisan. Iya benar. Ya selain di YouTube juga di webnya. Daur udah selesai Mas. Saya seri Daur bukunya ada banyak. 1 sampai 7 saya punya bukunya seri Daur. Wah keren sekali. Kebetulan itu teman kuliah saya S2 itu ada Mas Habib kan. Mas Helmi. Oh saya tahu kedua sama ayah. Iya. Dan itu juga ya teman partner diskusi dulu ketika itu dan asik banget ketika berbincang-bincang dengan Mas Helmi itu. Untuk Mas Helmi salam lah. Belum bisa sowan lagi ke dalam mak ayahnya di Jogja kan. Jadi tetap nggak Mbah Nun jadi primadona di channel YouTube-nya Mas Habib ya. Iya.
kan sekarang sering banget ada diskusi dengan Sabrang. Dengan Mas Sabrang. Itu sangat menurut saya sebagai pemuda sangat kita butuh sudut pandang yang sedikit ilmiah. Ya, sedikit ilmiah. Ada di situ. Mas Sabrangnya itu ya. Ya. Dia lulusan S1 Matematika dan Fisika di Alberta University di Kanada. Itu keren banget sih itu sih. Mungkin itu Mas Habib yang kita ulik saat ini, mungkin bisa disambung lain waktu. Siap, terima kasih Mas Dari Mas Habib sekian, dari saya juga sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.